Di tengah memanasnya konflik Sarwendah dan Ruben Onsu terkait nafkah, rumah, serta akses bertemu anak, masa lalu Sarwendah mendadak kembali menjadi sorotan. Sejumlah mantan rekan dan tokoh yang pernah bekerja dengannya saat masih tergabung dalam Caribel ramai memberikan tanggapan di media sosial. Perbincangan itu muncul setelah berbagai polemik terbaru membuat nama Sarwendah terus menjadi perhatian publik. Sorotan semakin tajam ketika pendiri Caribel dan beberapa mantan personil mengunggah pernyataan yang dianggap menyinggung karakter Sarwendah di masa lalu. Mereka mengaitkan pengalaman lama dengan situasi yang sedang berkembang saat ini. Ya, dulu saya yang bikin Caribel. Iya, dulu saya yang termasuk ambil keputusan untuk mengeluarkan personil. Iya, dulu saya dibully gara-gara ambil keputusan itu. Sekarang, udah terlihat kan? Senyumin aja. Ya begitulah, tulis Dino Raturandang melalui akun Threads-nya. Unggahan tersebut memicu beragam reaksi netizen yang budiman dan memperpanjang perdebatan mengenai citra Sarwendah. Hingga kini, Sarwendah belum memberikan tanggapan atas berbagai komentar yang beredar tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Cici, itu mantan suami kamu kata-katain cong, mau itu tulang lunak, itu udah pernah tidur sama kamu. Yang buat anak kamu itu dia. Kalau nggak ada dia, nggak ada anak kamu itu sampai sekarang. Terus orang kenal kamu itu gara-gara dia. Kalau nggak gara-gara dia, kamu itu nggak dikenal. Cici. Lagian itu cong-cong yang kamu bilang itu yang cari rezeki buat kamu dulu. Dan sampai sekarang aku dengar ya, diduga rumah pun dibayarin, cicilan pun dibayarin, sedangkan kamu sibuk sama berondong kamu. Ruben tulang-tulang lunak gitu bisa cari uang yang banyak. Periksa dulu berondong kamu itu normal nggak? Dari mukanya kayaknya GAY juga. Jadi kalau kalian gimana? Jika terjadi perceraian, entah karena apa, tapi tiap bulan mantan kalian masih kasih bulanan 225 juta plus semua cicilan KPR dibayar sebesar 379 juta, totally 600 jutaan tiap bulan, kalian akan bersikap seperti apa? Kalau gue, kalau dikasih segitu, misalnya ini mah misal ya, kebetulan pernikahan baik-baik aja, tapi misalnya, ya udah, alhamdulillah. Pertama yang penting anak-anak sama gue, tiap bulan masih dikasih segitu sama mantan. Terserah lu deh mau gimana. Dan tidak ada lagi kewajiban suami istri di situ. Bisa oplas tiap bulan, ya. Itu jadi ribet amat gitu loh. Lu nggak tahu sih seberapa menderitanya Sarwendah. Lu mending nangis di atas tumpukan duit daripada lu nggak punya duit. Jadi kadang-kadang kita perempuan tuh suka lupa bersyukur, ya nggak sih? Tetangga gue itu nggak ada habisnya ceritanya gitu. Semamanya kan ini tetangga gue kan lagi rebutan masalah KPR ya, maksudnya masalah rumah gitu. Ya nilainya lumayan sih gitu. Tetangga gue gitu. Ya maksud gue kan dia kan udah cerai nih, jadi janda gitu. Terus pacaran sama si CEO katanya gitu. Katanya CEO orang terkaya atau ya orang gimana. Yang si janda ini ngomong katanya sekali dia dapat uang aja 1 jam bisa sampai 200 sampai 300 juta. Jadi kalau 1 bulan itu 200 juta itu tuh sampah katanya, nggak guna. Apaan itu, menjijikan gitu. Karena penghasilannya dia per hari bisa sampai 3M 4. Jadi kalau penghasilannya lo itu sehari 3M sampai 4M sampai 5M, lo bangun rumah janda gatel lonte gitu. CEO apa ini, tetangga gue juga CEO, tapi nggak tahu CEO apa gitu. Kan gendaan lo itu tuh cem-ceman lo itu kan CEO. Bangun rumah yang harga 500 triliun sayang. Jadi biar nggak dihujat tuh sama tetangga-tetangga di sekitaran gitu. Lo kan udah diomongin ini di seluruh tangga RT RW ini di sini. Janda gatel, pelacur, CEO tong sampah.
permasalahan Kak Ruben Onsu bersama mantan istrinya, guys. Ini permasalahan yang membuat gue kaget, guys. Karena nih ya, guys ya, mantannya Kak Ruben Onsu ini kan terkenal oleh kalemnya, diemnya gitu, guys. Tapi tiba-tiba dia bilang kayak begitu. Gue kaget, anjir, kok ternyata begini ya gitu. Ada satu orang pegawainya atau siapanya, gue nggak tahu, guys, kayak lagi nge-live gitu. Terus ya dia tuh datang dan bilang kayak gini, kayak 200 juta laki-laki cong gitu. Misalnya dia tuh nyebutkan kata-kata itu untuk Kak Ruben Onsu gitu, guys. Kok dia mau gitu, guys, bersuami istri kan udah lama banget, udah sampai punya anak 2 gitu, guys ya. Terus ada lagi satu lagi yang dia bilang kayak gini, gue juga nggak butuh duit lo anjing, katanya gitu. Itu kayak anjir. Sampai Kak Ruben Onsu pun nulis ini, guys. Ini lu lihat nih, mungkin dia tuh saking keselnya kali ya, guys ya, sama adeknya itu tuh ya, guys ya. Ini gue juga bingung ya, guys ya, permasalahan awal tuh dari mana ya, guys ya. Yang gue tahu tuh kayak permasalahan 200 juta sama permasalahan Kak Ruben Onsu katanya nggak boleh ketemu dengan anak-anaknya sendiri, sedangkan pacarnya mantannya Kak Ruben Onsu itu tuh sangat dekat sekali dengan anaknya, katanya begitu. Sampai Betran pun bilang untuk menyuruh pacar dari bundanya itu tuh untuk membuatkan rumah untuk bundanya, biar bundanya tuh nyaman, biar masalah ini tuh nggak terlalu besar gitulah katanya. Yang gue bingung itu adalah kan mereka itu kan dulunya kan harmonis gitu, guys ya, keluarga harmonis, sangat lembut sekali, nggak pernah apalah segala macem gitu, guys ya. Terus tiba-tiba cerai, terus tiba-tiba ada masalah nih, gue bingung juga, guys. Kami lagi masalah Ruben Onsu dan Sarwenda. Ada apa lagi itu? Konon katanya Ruben Onsu ini kan memberikan nafkah anak tiap bulan itu 200 jeti. Tapi pihak Ruben Onsu merasa seperti mereka ini dipersulit untuk bertemu dengan anaknya itu. Hasil pihak Ruben Onsu akhirnya memutus atau memberhentikan ini nafkah anak 200 juta per bulan. Hingga pihak Sarwenda ini diduga mereka ini sekarang sudah saling sindir-menyindir ini lewat status. Sampai-sampai adik dari Sarwenda ini membahaslah soal perbencongan. Ih, kenapa seperti itu? Kenapa harus disindir-sindir soal perbencongan? Saudara Anda itu kan sudah punya 2 anak dari Ruben Onsu loh. Sudah punya 2 anak. Masyarakat juga menjadi saksi. Kalau Ruben Onsu itu sangat sukses. Dia sangat bertanggung jawab untuk keluarganya. Jadi kalau berita-berita yang berseliweran ini masyarakat tidak akan terpengaruh. Kita itu semuanya ada di pihak Ruben Onsu. Jadi pihak Ruben Onsu ini menduga kalau akses mereka terhadap anak-anak ini seperti dibatasi. Jadi seperti ada yang sengaja ingin memutus silaturahmi antara ayah dan anak. Hingga akhirnya pihak Ruben Onsu memutuskan untuk memberhentikan ini nafkah anak 200 juta per bulan. Menyala duda kaya. Jadi pihak netizen juga banyak yang pro dan kontra ini, banyak yang memberikan komen-komen yang ada yang berpihak kepada mantan istri, ada yang berpihak kepada Ruben Onsu. Tapi kalau buat saya ya, saya mungkin ada di pihak Ruben Onsu. Saya mengenal Ruben Onsu itu sudah dari lama, sebelum saya mengenal orang-orang yang berseliweran itu, saya sudah mengenal Ruben Onsu. Jadi kita juga ini sebagai netizen ini sedikit heran. Kenapa ayah kandung seperti dibatasi aksesnya untuk bertemu anak kandungnya, tapi kok orang lain yang malah tidak ada hubungannya dengan anak-anak ini, malah selalu terlihat lalu lalang mendampingi event-event anak-anak ini, kan kita jadi heran. Kita jadi heran sebagai netizen ya. Tolong jangan ada yang tersungging dengan Siti ini, karena saya ini berkomentar sebagai seorang netizen. Sindiran 200 juta yang diberikan Sarwenda kepada Ruben Onsu ya. 200 juta itu apa sih? 200 juta. Nah, ini Sarwenda lupa. Uang 200 juta itu diberikan nafkah untuk anaknya, bukan untuk menafkahi dirinya. 200 juta saya kira untuk kebutuhan anak cukup lah ya dalam hal 1 bulan begitu ya. Ini kan nggak menghidupi simboknya, tetapi menghidupi anaknya. Dan kita ketahui juga Ruben Onsu ini selalu sayang kepada anak-anaknya ya. Dan dimana terblow up 6 bulan tidak dilanjutkan lagi atau gimana kurang paham. Tetapi yang saya ketahui di media sosial 6 bulan itu bentuk protes. Bentuk protes kenapa uang itu tidak diberikan lagi kepada si anak-anaknya ini. Dan sedangkan kita ketahui itu
dalam tragedinya Ruben ini, si istrinya, si mantan istri ini selalu memblow up kebersamaan dengan anak-anaknya, ya kan? Kebersamaan dengan anak-anaknya di media sosial, sedangkan dia statusnya masih pacar, belum dalam pernikahan begitu ya. Intinya ya jelas lah, namanya bapak juga akan agak sedikit kurang nyaman melihat anak-anaknya lebih akrab kepada orang lain, terkecuali memang sudah jadi bapaknya, kan ya begitu. Dilema seorang mualaf Ruben Onsu di dalam hubungan antara anak dan bapak. Kita doakan yang terbaik. Tetap jadi seorang bapak yang sabar dan sudah diserahkan kepada kuasa hukumnya untuk bagaimana nanti yang terbaik. Kita sebagai penonton, sebagai netizen akan tetap mendoakan Ruben Onsu yang terbaik. Salam cinta damai dari Kediri.